Iya, Mania Mega Suara, kita lanjutkan kembali. Komersil tadi sudah dapat disampaikan dan terasa juga 35 menit lepas pukul 14. Perlu diketahui juga bahwa azan asar menunjukkan pukul 14.54, jadi masih ada waktu. Nah, kita kembali ke narasumber. Oke, masih tersemangat Ibu dan Bapak ya. Masih semangat pagi Pak. Iya benar. Soalnya Mania Mega Suara semakin penasaran nih tentang program rehab ini. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan disampaikan dari Mania Mega Suara. Katanya sih bilang mau tanya nih, jika peserta BPJS Kesehatan yang sudah meninggal, apa tunggakannya harus dibayar? Gimana? Iya, bagi Mania Mega Suara ya, barangkali ada keluarga atau kerabat atau tetangga gitu yang kebetulan peserta JKN dan sudah meninggal, itu sebenarnya hanya tinggal melaporkan saja. Melaporkan saja status meninggalnya ke kantor BPJS Kesehatan. Atau kalau misalnya peserta tersebut terdaftar sebagai peserta PBI, itu biasanya mengupdate melalui perangkat desa. Jadi alhamdulillah ya di Kuningan ini Pemdanya support banget biasa. gitu ya, luar biasa. Luar Jadi biasa. di desa itu ada aplikasi Sinyaman Dinsosku juga, Kak Reva. Khusus BPJS ya. Jadi memang untuk update peserta yang meninggal bisa dilaporkan melalui perangkat desa. Nanti perangkat desa yang akan input di aplikasi tersebut, baru kemudian nanti tentunya kita akan melakukan update. Jadi iurannya tidak perlu dibayarkan lagi. Wow, luar biasa. Gimana luar biasanya BPJS ya. Tidak usah kita datang-datang langsung ke desa, juga langsung diurusin ya. Oke, Ibu terima kasih banyak. Ada lagi nih yang mau tanya, katanya Mania Mega Suara. Ibu, saya mau tanya-tanya nih. Mau tanya, katanya kalau bikin BPJS untuk anak-anak 25 bulan, apa kena tunggakan pembayaran? Iya, jadi untuk pendaftaran anak ya, pendaftaran status kepesertaan anak itu memang iurannya dihitung sejak tanggal lahir. Karena sesuai dengan prinsip gotong royong tadi Kak Reva ya. Jadi yang sehat membayarkan yang sakit. Jadi kebanyakan ini masyarakat kita kan baru ngeh JKN tuh ketika butuh. Iya gitu benar. ya. Ketika anaknya butuh nggak punya duit ya Bu betul, ya. ketika anaknya lahir belum ngeh nih, belum ngeh untuk mengupdate tambah anggota keluarga gitu ya, menambahkan anaknya gitu. Nah, ketika anaknya sakit butuh berobat baru inget gitu. Nah, itulah kenapa sesuai ketentuan memang iurannya itu dibayarkan sejak tanggal lahir seperti itu. Jadi bukan tunggakan ya. Kalau tunggakan itu kan ibaratnya iuran yang sempat menunggak gitu ya. Nah, kalau ini kan benar-benar baru didaftarkan gitu. Jadi memang iurannya dibayarkan terhitungnya itu sejak tanggal lahir si anak tersebut. Betul. Gitu Kak Reva. Oke, terima kasih banyak tuh Mania Mega Suara, mungkin sudah jelas ya. Jadi tidak dibatasin usia ya Bu ya, berarti ya. Iya. Ya. Oke Bu, ada lagi nih sedikit, ada 2 pertanyaan lagi nih dari Mania Mega Suara, karena beliau sudah lama nunggu. Permisi katanya, mohon bertanya, kalau bayar tunggakan secara rehab, apa nanti langsung aktif kembali? Ya, boleh saya jelaskan mungkin ya. Untuk pembayaran rehab sendiri itu sebelum cicilannya lunas, maka peserta belum bisa aktif. Beda dengan mungkin program sebelumnya, sebelum program rehab itu ada program relaksasi, mungkin itu bisa langsung aktif. Untuk sekarang program rehab sendiri peserta akan aktif setelah cicilannya itu sudah dibayar lunas. Mungkin gitu Kak. Tuh Mania Mega Suara sudah dengar dari narasumber Bapak Firman nih, pasti paham ya. Ada satu lagi nih Pak pertanyaannya Pak, sebelum ke pertanyaan berikutnya. Saya Putri nih dari Japara. Apa yang terjadi jika seorang peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu? Ya, makanya kita gencarkan nih Kak, untuk pembayaran iuran itu maksimal di tanggal 10. Jadi bayar iuran sebelum tanggal 10. Karena kalau misalkan setelah tanggal 10 belum dibayarkan, maka iurannya nonaktif Kak. Non-aktif. Iya, pesertanya nonaktif. Kalau sekolahan sih denda kali ya. Ini nggak ada denda ya. Iya. Kalau BPJS sih nggak ada denda ya Pak ya. Iya. Tetap harus membayar ya. Betul. Tetap harus membayar. Banyaknya juga ada bunganya enggak, untuk tunggakannya enggak ada. Nggak ada ya. Itu Mania Mega Suara kalau BPJS sih, tapi memang diwajibkan harus tepat waktu ya Iya, Pak sebelum ya. tanggal 10 pembayaran Sebelum iurannya tanggal 10.
Kalau lewat tanggal 10 itu non-aktif. non-aktif ya, Iya. langsung dengan tidak otomatis ya Betul, Pak ya. dengan otomatis. Tuh, Mania Mega Sora, jadi harus tertib lah ya. Sebelum tanggal 10 harus melunasi BPJS Iya. ya. Oke, terima kasih banyak. Oh, ada satu lagi nih Pak nih. Siang Mega Suara dari Edi Ciawi nih, mau tanya, kalau saya punya tunggakan 2 tahun, bisa nggak nawar nyicilnya? Kalau nyicil-nyicil semangat banget nih. Mungkin ibu-ibu kali ya. Ini bapak-bapak. Oh, bapak. Biasanya ibu-ibu yang suka Bapak nawar. rumah tangga. Ini bapak rumah tangga Pak. Ya, Ya. mungkin Terus ini masih bisa nggak sih digunakan BPJS-nya alias tidak diblokir? ya, untuk BPJS sendiri mau tunggakan di atas 2 tahun pun kita akan tetap hitung 2 tahun. Jadi maksimal tunggakan itu di 24 bulan Kak. Dan untuk menawar mungkin nggak bisa Kak, karena tunggakan itu di maksimalnya 24 bulan. Namun kalau tunggakannya 3 tahun itu tetap kita harus hitungnya tetap 24 bulan. Kurang baik apa coba Kak? Yang jelas nggak kayak jualan ayam ya Pak ya. Cicilan ya. Ini buat Pak Edi, terima kasih Ciawi, tadi sudah jelas ya Pak Firman sudah memberi penjelasan bahwa memang tidak bisa ya memang Mungkin untuk cicilannya sendiri kita bisa milih tuh Kak, mau berapa bulan, karena kan untuk yang 24 bulan itu bisa cicil hingga 12 bulan. Nah mungkin Pak Edi mungkin ya bisa memilih tuh cicilannya mau 10 bulan, 8 bulan, dan maksimalnya 12 bulan. kurang gimana ya BPJS ya, luar biasa banget. Iya Pak, terima kasih banyak. Beberapa pertanyaan dari Mania Mega Suara sudah dijawab satu persatu. Kita kembali lagi ke program rehab ya Bu ya Pak ya. Ini tentang apakah saya bisa mempercepat pelunasan pembayaran tunggak bertahap. Mungkin sambungnya tadi tadi itu ya Bu ya. Betul Kak. Untuk program sendiri misalkan peserta ingin dibutuhkan cepat nih kartunya karena mau dipakai untuk berobat atau untuk segala macamnya, itu bisa Kak. Kita ada menu pelunasan di situ. Bisa melalui aplikasi mobile JKM atau bisa datang ke kantor atau bisa ke nomor WhatsApp yang kita sediakan di 085 195 921 165. Itu khusus program rehab Kak. Jadi akan kita kawal itu sampai selesai Kak. Gitu. Ya, memang dari awal juga mungkin pas Mania Mega sudah datang ke kantor juga sudah ada pemberitahuan ya. Ini harus kesini, harus kesini gitu ya. Biasanya sih mungkin gini Kak, kita memilih cicilan yang 12 bulan. Namun baru cicilan 3 bulan itu kita kartu mau dipakai. Nah, itu sisanya bisa kita lunasi langsung dan kartunya langsung aktif. Gitu Atau sih, Kak. alhamdulillah ada rezeki nomplok ya. Langsung dibayarin semua ya. Langsung dibayarin semua ya Bu ya. Emang itu bisa ya Bu ya? Bisa. Percepatan pelunasan itu sangat bisa. Oh, bukannya nggak terbatas Bu? Untuk apanya? Jadi maksudnya pembayaran misalkan 1 tahun saya pengen bayar lah gitu. Bisa nggak? Oh, kalau untuk pembayaran iuran Nggak itu bisa Kak. Nggak bisa, memang harus setiap bulan ya Tiap Bu ya? bulan. Kalau rehab Oke. bisa. Rehab bisa ya. Oke, terima kasih banyak. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Bu dari Mania Mega Suara. Apakah saya akan dikenakan bunga ketika mengikuti program pembayaran tunggakan bertahap? Iya. Kalau terkait dengan bunga iuran itu nggak ada ya, Kak Reva. Seperti dulu gitu ya, kan khawatir banget gitu. Aduh, nanti ada denda nih. Iya, itu yang ditakutkan ya, Bu ya. Iya, udah nggak bayar iuran, terus nanti dendanya ada berapa banyak gitu. Iya. Nah, dapat kami sampaikan terkait dengan denda iuran ini memang tidak ada, Kak Reva. Hanya saja mungkin seperti yang tadi Mas Firman ilustrasikan ya. Iya. Ketika seseorang sudah mendaftar rehab gitu misalnya, di awal kemampuannya 12 bulan, ternyata di tengah perjalanan itu butuh gitu ya karena sakit dan ingin cepat-cepat melunasi, itu apabila peserta tersebut mendapat pelayanan rawat inap, nanti akan terkena namanya denda pelayanan. Iya. Jadi bukan iurannya yang terkena denda, pelayanannya, biaya pelayanannya yang ada denda di situ. Betul. Nah, nanti untuk besarannya itu memang tergantung dari pelayanan yang diberikan kepada si pesertanya. Tergantung jenis penyakitnya ya, istilah simpelnya ya, istilah sederhananya gitu, tergantung jenis penyakit dan pelayanan apa yang diberikan kepada si peserta tersebut. Oke, ada lagi nih Bu.
perbedaan program keringanan pembayaran tunggakan iuran atau relaksasi ya Bu ya di tahun 2020 dengan program pembayaran tunggakan bertahap itu apa Bu? Iya, kalau program relaksasi dulu kan diluncurkan pada saat pandemi COVID ya, Reva ya. Ini memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentunya untuk membantu gitu peserta yang memang pada saat itu ekonomi runtuh ya. Pada saat COVID itu semua terkena semua ya. imbasnya, Dampaknya. betul. Kalau pada saat itu program relaksasi memang ketika pembayaran pertama pun status peserta sudah aktif. Nah bedanya kalau untuk program rehab ini status kepesertaan baru akan aktif ketika sudah melakukan pelunasan terhadap tunggakan total iurannya tadi. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi yang akan disampaikan Ibu. Bagaimana sih peserta yang sudah mendaftar ada program auto debit? Apakah tagihan yang akan didebit sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh program rehab? Ya, untuk peserta yang mendaftarkan auto debit program rehab, maka otomatis Kak setiap Itu bulannya langsung ya? Ya, setiap bulannya akan terdebit. Nah, saya sarankan sih mengikuti aja program auto debit. Jadi kita nggak lupa tuh buat membayar iuran rehab. Jadi kan kadang kalau lupa maka iurannya akan muncul semua lagi. Jadi Nanti gagal lagi gitu. Pulang Kak. lagi Dari awal lagi ya gitu Iya. ya. Tapi bukan dari awal sih Kak. Jadi sisa tunggakannya itu akan muncul semua. Oh iya betul. Jadi memang harus betul-betul ngikutin itu ya. Ya, jadi kan nggak lupa nih kalau kita pakai auto debit Kak. Boleh. Pak Firman nih, mohon maaf ada lagi pertanyaan dari Mania Mega Suara yang makin penasaran nih. Dari Reza Jalaksana. Selamat sore Reza, apa kabar? Reza dari Jalaksana mau tanya nih, katanya ini ke ibu nih, tanya Bu, katanya saya punya tunggakan BPJS tapi bagaimana cara ikut program rehab? Iya, seperti yang tadi sudah Dari awal ya Bu ya? Iya. Jadi Betul. bisa Ini baru melalui- nyimak nih kayaknya nih. Ya, baru bergabung sepertinya ya. Iya, Nggak betul. apa-apa. Untuk mengikuti program rehab seperti yang tadi disampaikan di awal, bisa melalui aplikasi JKN Mobile. Jadi peserta bisa mengunduh terlebih dahulu aplikasi JKN Mobile. Nanti di sana pilih fitur rencana pembayaran bertahap. Baru kemudian nanti menentukan nih jangka waktu pembayarannya, tentunya sesuai kemampuan ya. Betul. Baru nanti setelah itu otomatis sistem akan mensimulasikan berapa sih biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuannya peserta itu tadi. Baru kemudian nanti membayar ke kanal pembayaran. Oh, iya. Atau bisa juga datang ke kantor seperti yang tadi disampaikan. Jadi nanti akan diarahkan ke loket PIPP, kemudian tahapan-tahapannya sama. Dia menentukan dulu sesuai dengan kemampuannya Betul. akan melakukan pembayaran berapa kali nih tahapannya. Gitu. Atau Oke. bisa juga ke 165 call Betul. center. Langsung ya. Oke. Betul. Kayaknya nyambung nih Bu. Ada pertanyaan ke bagaimana katanya apabila peserta yang pernah mengikuti program relaksasi dan ingin mengikuti program rehab. Bisa banget Kak untuk Banget, ya. peserta yang udah pernah mengikuti program relaksasi di tahun 2020 mungkin Kak ya. Nah, dan akan mengikuti program rehab lagi, boleh banget sih. Boleh ya? Boleh Kak. Oke, memang harus ya memang ya. Iya. Diwajibkan Agar ya. cepat iurannya dapat dibayarkan. Oke, Reza, gimana mungkin sudah paham ya tadi yang sudah disampaikan Ibu, sangat paham sekali. Oke, ada lagi nih Pak. Bagaimana peserta dapat melakukan pengecekan informasi tahapan pembayaran tunggakan iuran ketika mendaftar tidak melalui mobil JKN? Untuk peserta yang tidak menggunakan mobil JKN mungkin Pak. Iya, yang mungkin kan sekarang bisa mager kayak tadi seperti di awal ya, mager untuk pergi ke kantor ya. Iya. Kita bisa mendaftarkan lewat JKN mobil ya, betul ya. Mungkin gitu maksudnya mungkin. Iya, apa ya? untuk pengecekannya sendiri kita bisa Kak melalui di telepon 165 atau ya melalui WhatsApp yang kita sediakan nih Kak di 085 195 921 165. Itu yang misalkan para Mania Mega Suara yang mager nih nggak mau ke kantor buat ngecek bisa. Betul, bisa ya. Tapi dan memang sekarang mah sudah dikasih ya, untuk pembayaran juga sudah dikasih kode-kodenya ya. Betul. Seperti ada 4 kepala keluarga, 4 keluarga misalkan sudah dikasih kodenya masing-masing. Ini untuk ada pertanyaan lagi untuk pembayaran, ada misalkan ada 3 keluarga
membayarnya ke yang nomor 3 itu tidak masalah ya Bu ya? Nomor VA-nya Iya. boleh, Apa? tidak masalah, akan muncul tagihannya satu keluarga. Bapak keluarga akan membayar BPJS. Cuman saya lupa nomor sendinya, mungkin nomor ID-nya, mungkin nomor ID-nya, VA, nomor VA-nya. VA-nya mungkin ya. Saya membayar ke anak saya itu bisa nggak Bu? Boleh. Jadi untuk pembayaran iuran itu menggunakan nomor VA anggota dalam satu keluarga itu. Jadi nggak harus nomor VA ayahnya aja gitu, harus nomor VA ibunya aja Iya. gitu, enggak. Jadi boleh misalnya ya tadi ya karena lupa atau terselip, dia ingatnya hanya nomor VA anaknya yang pertama Betul. nih. Nah, nanti tagihannya otomatis akan muncul tagihan satu keluarga. Dengan sendirinya mungkin ya Iya, Bu ya. iya. Akan dengan sendirinya nanti akan nanti juga akan timbul semua ya Bu, cerut gitu mungkin ya kan. Iya, kalau biasanya sih yang paling simple di Alfamart atau Indomaret itu nanti secara total, tagihan secara Satu total tahun. akan muncul. Biarpun kita pembayarannya ke ID yang nomor 3 misalkan. Iya, Tetap sama ya Bu ya. betul. Oke, Ibu terima kasih banyak. Sebelum ke azan asar ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Apakah bagi peserta yang telah beralih segmen dan memiliki tunggakan kurang dari 24 bulan akan tetap ditampilkan potensi penambahan tunggakannya? Ya, untuk potensi tunggakannya itu akan tetap ditampilkan Kak pada aplikasi mobile JKN. Namun itu bisa diabaikan saja sih Kak. Diabaikan saja. Iya betul Kak. Oke, yang penting mah terbayar lah ya. Iya betul. Yang penting terbayar. Oke, Ibu, Bapak Ibu kita relax dulu. Kita break azan asar dulu ya, nggak Boleh. apa-apa. Terima kasih banyak untuk Mania Mega Suara yang sudah gabung di sini bareng narasumber kami dari BPJS tentang program rencana pembayaran bertahap rehab. Dan kita break dulu untuk azan asar, terutama untuk kaum muslimin dan muslimatnya. Selamat menunaikan sholat asar.